Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian, pada kesempatan ini saya akan memberikan penegasan dan beberapa tips ya berkenaan dengan topik kita dalam mata kuliah metodologi penelitian, yakni teknik pengumpulan data. Sebelumnya saya sampaikan salam pembelajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saudara-saudara, saya saat ini berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya saya ini di Bandara Tambolako. Ini suasana bandara, saudara-saudara, ya, sangat sepi, belum ada pesawat saya terlihat yang datang maupun yang pergi. Ya, saat ini pukul 9 ya di Tambolako, dan sini saya lihat saudara-saudara ada lambang dan patung kuda, karena Sumba merupakan daerah yang terkenal dengan kudanya. Nah, ini suasananya saudara-saudara ya. Baiklah saudara-saudara yang saya cintai, walaupun saya posisi jauh dari kampus ya, di Nusa Tenggara Timur, dan dengan kesibukan saya sebagai dosen dan sebagai konsultan, tetapi tanggung jawab saya kepada kalian dalam mengampu mata kuliah metodologi penelitian ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, dan saya harus menyampaikannya secara online. Sebagaimana saudara pelajari dalam diskusi tentang teknik pengumpulan data, perlu saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ketika kita akan mengumpulkan data, kita harus menyiapkan dulu instrumen ya. Jadi instrumen atau alat pengumpul data merupakan suatu keharusan, apalagi bagi peneliti-peneliti pemula ya. Karena instrumen yang baik ya, instrumen yang valid dan reliable, yang handal, akan mampu menjaring, mengumpulkan data dengan baik pula. Ketika instrumen Anda buat secara sporadis, tidak struktur, tidak sistematis ya, maka mana mungkin kita akan mengumpulkan data yang baik pula. Sebelum kita menyusun instrumen, juga perhatikan apa yang menjadi permasalahan atau masalah yang akan kita teliti. Setelah masalahnya kita rumuskan, kita buat tujuan penelitiannya apa. Nah, dari tujuan itulah Anda turunkan menjadi kisi-kisi instrumen. Nah, setelah Anda menyusun kisi-kisi instrumen, barulah Anda menyusun alat pengumpul datanya. Sebelumnya saya sampaikan, ketika saudara-saudara menyusun kisi-kisi instrumen, pelajari dulu teorinya. Teori atau kajian literatur yang berkenaan dengan topik, aspek, judul yang saudara teliti. Ya. Karena ketika Anda menyabarkan aspek-aspek yang diteliti tanpa didasarkan landasan teori, tanpa dilaraskan dengan hasil penelitian sebelumnya,
maka akan banyak hal yang tidak dapat Anda gali. Karena bagaimanapun juga, seorang peneliti adalah suatu kesinambungan keilmuan, sehingga Anda harus mempelajari ilmu-ilmu, teori-teori, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadikan landasan Anda untuk mengembangkan aspek-aspek yang teliti berdasarkan tujuan penelitian. Nah, setelah itu Anda membuat instrumennya. Nah, instrumen penelitian dapat beragam. Ada dengan angket, ada dengan observasi, kemudian wawancara, ya, dan eksperimen. Nah, tergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif tentu akan berbeda dengan pengumpulan data secara kualitatif. Nah, di sini akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Pertama, ketika Anda melakukan penelitian kuantitatif, maka itulah yang menjadi kata kuncinya pada instrumen. Dengan kata lain adalah kunci keberhasilan, kesuksesan, ya, keandalan dalam penelitian kuantitatif terletak pada sejauh mana instrumen yang Anda atau kita gunakan adalah valid dan reliable. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif wajib sebelum disebarkan angket saudara ataupun instrumen pengumpulan data saudara harus ada uji coba dulu. Nah, karena keterandalannya, keajegannya, ketepatannya instrumen itu harus diuji coba dulu. Ketika banyak yang diajukan di dalam salah satu aspek instrumen itu, banyak yang tidak mengerti, tidak paham, atau banyak yang salah atau benar semua gitu ya. Ataupun misalnya Anda membingungkan, itu harus diganti dan dibuang. Bisa Anda buang, bisa Anda revisi, tergantung kepada tingkat hasil uji cobanya. Sehingga Anda silahkan gunakan beberapa rumus statistik yang dapat Anda gunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen, ya. Dan ketika juga Anda melakukan penelitian kuantitatif, perhatikan dan Anda baca, pelajari tentang apa itu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Jadi itu harus pahami dulu. Yang Anda akan kumpulkan itu datanya data apa? Data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, ini kunci daripada dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif, ya, saudara-saudara, keandalan instrumennya itu pada diri peneliti. Sekali lagi, keandalan, kesuksesan, kesahihan daripada penelitian kualitatif terletak kepada peneliti sendiri. Instrumen hanya sifatnya membantu, sehingga di dalam penelitian kualitatif instrumennya tidak harus diuji coba. Maksudnya adalah peneliti ketika di lapangan bisa saja kisi-kisi yang Anda buat, instrumen yang Anda buat itu bisa berkembang. Karena sifatnya dalam penelitian kualitatif adalah snowball. Dari orang ke orang, dari satu pihak ke pihak lain, terus sampai mengalir sampai menemukan data yang diperlukan, yang disebut dengan tingkat saturasi. Tingkat saturasi adalah tingkat kecukupan terhadap bahan data yang Anda peroleh. Ketika Anda merasa dengan 2-3 orang cukup, maka Anda cukuplah. Tidak usah saudara-saudara melakukan pengumpulan data lain karena hasilnya sama. Tapi kalau 2-3 orang, 4 orang tidak cukup, maka terus Anda kejar data, kejar informasi, sehingga Anda bisa menjawab apa yang Anda maksudkan, Anda kembangkan, apa yang Anda ajukan di dalam tujuan penelitian Anda.
karena sifatnya snowball, bola salju. Jadi di mana salju itu akan habis, ya, di situ Anda berhenti, ya. Bola salju, saljunya meleleh, nah itu filosofisnya. Sehingga ketika Anda merasa haus, Anda minum. Ketika Anda dengan setengah gelas Anda merasa cukup mengobati kehausan Anda, ya, maka Anda berhentikan. Atau Anda ketika makan merasa satu piring Anda enggak kenyang, maka Anda bisa tambahkan setengahnya. Dan ketika tambah setengah Anda kenyang, maka Anda cukup 1,5. Itulah kiasan daripada tingkat saturasi. Nah, ketika Anda melakukan pengumpulan data di lapangan, ya perlu perhatikan juga beberapa etika di dalam pengumpulan data, ya. Pertama adalah Anda harus ciptakan dulu situasi yang nyaman, ya, situasi yang dimana sumber data atau responden itu memiliki tingkat respect tertentu kepada kita, sehingga dapat melontarkan jawabannya apa yang kita harapkan dengan nyaman, dengan tenang, ya, dengan enjoy gitu. Itu hal yang pertama. Jadi jangan Anda melakukan wawancara atau misalnya observasi di lapangan gitu. Anda tidak memperhatikan latar atau situasi kondisi daripada responden dan sumber data. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda ke lapangan, Anda jangan selalu membaca handphone, pegang handphone atau membawa kertas. Sebaiknya tidak usah. Apalagi sekarang saudara-saudara punya handphone, Anda sebenarnya cukup direkam, ya, sehingga tidak Anda perlu tulis, sehingga ada kekakuan ketika Anda membaca satu demi satu, kalimat demi kalimat di dalam angket ataupun lembar wawancara yang saudara buat. Itu tidak usah, sebaiknya mengalir saja, sehingga Anda dengan muat rekaman Anda pulang ke rumah bisa Anda deskripsikan, ya, apa yang saudara-saudara dapatkan dari lapangan. Yang ketiga, jangan menyinggung ras, ya, kemudian kondisi fisik atau situasi ekonomi latar. Jangan sampai saudara-saudara ketika menyampaikan wawancara menyinggung hal-hal yang sifatnya privasi, ya, sifat-sifatnya yang akan membuat suasana menjadi kurang nyaman. Ketiga, gunakan bahasa yang sederhana sesuai dengan siapa yang akan kita hadapi. Jadi ketika Anda wawancara pada orang-orang yang sebaya dengan orang-orang lebih tua, dengan anak-anak, tentu saja berbeda cara penyampaiannya. Berikutnya adalah ketika Anda turun ke sekembali dari lapangan, maka silahkan dari rekaman itu apa yang Anda ingat tadi dituliskan segera, jangan menunda-nunda. Deskripsikan dan pisahkan pendapat saudara dengan pendapat orang lain, sehingga ketika Anda mencatat, ketika Anda merekam, ketika Anda melakukan pencatatan, itu jangan ada kata kalimat yang dipenggal, yang dipotong, yang digunakan dengan istilah lain. Pokoknya apa yang dikatakan oleh responden, sumber data, sumber informasi itu buktikan apa adanya, dan catat tanggalnya, kapan, waktunya jam berapa, pukul berapa, dan di mana peristiwa itu atau kegiatan wawancara itu dilakukan. Itu sangat penting di dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, itulah yang disebut dengan persepsi emik, ya. Persepsi emik adalah persepsi responden, informasi dengan berekam informasi apa adanya tanpa ada penafsiran apapun. Baru kemudian Anda melakukan penafsiran, itu namanya persepsi etik. Ya, persepsi etik adalah persepsi dari peneliti atau Anda sendiri, sehingga Anda harus bedakan mana pendapat orang lain, mana pendapat kita. Jangan dicampur adukan. Nah, ketika Anda nanti menulis laporan penelitian, persepsi emik itu penting dicatat. Pada hari apa, tanggal berapa, pukul berapa, di mana Anda melakukan penelitian, melakukan wawancara, dan ceritakan apa adanya tanpa ada penambahan sebagainya. Baru Anda melakukan pembahasan.
terhadap apa yang disampaikan beberapa responden atau sumber data. Itu rangkum di dalam suatu kajian pembahasan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita secara online pada hari ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan saya menghargai upaya Anda untuk tetap tekun di dalam melakukan penelitian. Dan jangan lupa yang terakhir, berikan komentar ya, pertanyaan di kolom chat di bawah, dan berikan like, subscribe bagi yang belum ya, karena like dan subscribe itu tidak bayar ya, gratis. Saudara-saudara, jangan pelit, karena itu juga untuk kebaikan kita semua, dan khususnya saya, untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat, pembelajaran untuk kalian semua. Dimanapun saya berada, tetap perhatikan kalian supaya Anda memiliki wawasan keilmuan yang baik, dan juga jangan lupa terus membaca dan membaca untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Terima kasih. Salam dari Tambolaka, Sumba Baradaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah mungkin suasananya di Sumba Baradaya, di bandara, saudara-saudara ya, dengan latar kuda ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.